Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Jumat malam hari ini 13 November 2026. Oh, kita bersyukur, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Kalau Bapak Ibu bersama saya dipelihara, begitu besar kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, dahsyat Tuhan itu. Kita berterima kasih yang tak terhingga kita sampaikan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita datang kepada Yesus. Kita mau berdoa dan baca firman Tuhan. Sebab hanya Yesus yang kita junjung tinggi. Kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Markus pasal 11 ayat 1-11, di mana Yesus saat ini realisasi masuk ke Yerusalem. Begitu masuk ke Yerusalem, Yesus dia lulukan masuk di Yerusalem. Semua pada memuji Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Sebab hanya Yesus satu-satunya yang layak kita junjung tinggi dan kita hormati. Saya Pastor Yakob Ahmad akan menyanyikan pujian ini. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia. Rajaku Yesus disanjung tinggi. Mari kita junjung tinggi, kita hormati, kita angkat suara kita dan katakan Yesus disanjung tinggi. Engkau Yesus yang maha agung, maha mulia, maha sempurna, maha kudus Engkau Tuhan, maha heran, maha dahsyat, maha kuasa, maha dahsyat. Engkau Rajaku disanjung tinggi. Amin, haleluya. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia, umatnya sembah dia. Rajaku disanjung tinggi. Dalam kitab Wahyu pasal 15 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapakku, Engkau Tuhanku, Rajaku, Engkau di atas segala-galanya. Amin, haleluya. Bapa, malam hari ini kami mau baca firman-Mu Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku dengan kuasa firman-Mu. Amin, haleluya. Ampunilah
semua dosa. Ampunilah semua salahku, kekilafanku Bapa. Sucikanlah hidupku. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau mengampuni dan menyucikan, memberkati kami malam hari ini. Sebentar kami membaca firman-Mu, kami lapar hauskan firman-Mu. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Dijunjung tinggi, disanjung tinggi nama-Mu Bapa. Sesuai firman-Mu berkata, Wahyu 15 ayat 4 Tuhan, siapakah yang tidak takut Engkau ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu, sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu yang sempurna. Sempurna Engkau Bapa. Tiada Tuhan yang sama seperti Engkau. Ria sakala makarantu ria sikialah. Hanya Engkau yang kami junjung tinggi. Engkau yang layak terima segala pujian dan hormat. Karena Engkau satu-satunya Tuhan, Juru Selamat, pusat di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus, izinkan kami membaca firman-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Layak Yesus kita junjung tinggi. Dia hebat, dia dahsyat, maha kudus, maha mulia, maha segala-galanya. Nanti Yesus akan datang sebagai Raja di segala raja Bapak Ibu. Bukan datang sebagai manusia biasa, bukan datang sebagai bayi 2000 tahun yang lalu. Tapi Dia akan datang sebagai Raja segala raja dan Tuhan dan segala Tuhan. Dia akan datang dengan segala kebesarannya, kedahsyatan nanti. Manusia semua akan takjub, akan kagum-kagum, termasuk kita. Kagum-kagum-kagum. Betapa mulia Tuhan Yesus Kristus yang layak terima pujian dan hormat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Pegangan hidup kita firman Tuhan Yesus Kristus, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Kalau tidak ada kebenaran Tuhan, berarti tidak ada kebenaran dalam kehidupan kita. Ya, berarti kita hidup di dalam dosa, di bawah kutuk dosa. Kalau di bawah kutuk dosa, upah dosa maut. Tapi kalau kita di bawah kebenaran Tuhan, kita mendapatkan kasih karunia Tuhan, dan kita mendapatkan hidup kekal di surga. Mari Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfagi dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya. Tolong garis bawahi, Yesus menyuruh. Yesus punya otoritas, punya kedaulatan. Dia menyuruh siapapun yang dikehendaki, termasuk menyuruh Bapak Ibu, menyuruh saya. Berarti punya hubungan dekat, punya hubungan intim. Jadi jelas kita punya hubungan intim dengan Yesus. Berarti Yesus cinta kita semua sampai disuruh. Apa yang disuruh? Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Ya, ada berapa hal penting yang saudara mengerti. Keledai, kenapa pilih keledai? Keledai muda. Karena Tuhan mau sifat rendah hati, saudara. Ini penting. Berapa kali dalam Alkitab semua menyatakan Tuhan itu sangat sayang kepada orang yang rendah hati. Jadi Tuhan mau masuk ke Yerusalem, ya, dengan segala kerendahan hati bersama keledai yang rendah hati. Ya, karena sifat Tuhan Yesus rendah hati. Dia tidak menaik kuda, saudara. Beda. Sifat keledai sama kuda beda. Ya, kalau keledai dia begitu rendah hati. Ya, keledai muda. Ya, jadi ada kerendahan hati. Yesus juga senang kepada sifat seperti anak-anak. Anak-anak kan usia masih muda. Berarti ketulusan hati, ya, kemurnian hati. Di sini dikatakan yang belum pernah ditunggangi orang, berarti ketulusan hati. Tuhan mau kerendahan hati, juga Tuhan mau ketulusan hati. Ya, ikut Yesus rendah hati, tulus hati, ditunggangi dan diberkati sama Tuhan. Ya, lepaskan kalau itu dan bawa kemari. Jadi Tuhan memberikan kemerdekaan. Asal kita rendah hati, tulus hati, di situ di dalam nama Tuhan ada kemerdekaan, ada kelepasan, saudara. Kalau saudara mau minta kelepasan, kemerdekaan, diberkati, miliki sifat
rendah hati, dan sifat tulus hati. Ya. Jika ada orang mengatakan kepadamu, maka kamu lakukan, jawablah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan ke sini. Lihat ini. Yesus menyuruh kepada muridnya. Kalau ditanya siapa yang perlu? Tuhan. Berarti benar di dalam Yesus. Dia adalah Tuhan. Ya, dalam Yohanes 13 ayat 13 sudah dikatakan. Menyebut guru dan Tuhan, tepat katamu, kata Yesus. Memang aku guru dan Tuhan. Ini jelas ayat ini. Markus 11 ayat ketiga. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Terus berikutnya, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskan. Jadi apa kata Yesus? Tepat 100%. Jadi artinya, janji Tuhan, firman Tuhan tidak pernah bohong. Jadi kalau saudara punya masalah, punya pergumulan, percayalah kepada Tuhan. Sentral kita kepada Tuhan Yesus. Dan mari kita memiliki sifat rendah hati, sifat tulus hati kepada Tuhan Yesus. Dan yang berikutnya, mari kita mengimani, percaya. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti terjadi. Dan Tuhan perintahkan kepada muridnya. Ya, ternyata terjadi jumpa dengan keledai muda. Ya, dan ternyata lalu melepaskannya. Berarti kamu ada kemerdekaan. Ya, jadi apa yang Tuhan firmankan, iya dan amin. Jadi kita harus imani firman Tuhan. Dan berapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu lepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang itu membiarkan mereka. Lihat ini. Karena Tuhan punya otoritas sebagai Tuhan. Nggak ada yang bisa yang menghambat-hambat itu. Ya, saudara, firman Tuhan Wahyu pasal 3. Ya, kalau Tuhan sudah membuka, nggak ada bisa nutup. Kalau Tuhan menutup, nggak ada yang bisa buka. Ya, karena kuasa Tuhan yang dahsyat. Kalau Tuhan bicara, yes, terjadi, saudara. Apa yang dikatakan Yesus, iya dan amin. Ya, maka kita imani. Di sini kita bisa melihat kebesaran, kedahsyatan Tuhan. Ya. Ayat ke-7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang menghamparkan pakaian jalan dan pula menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia datang dalam nama Tuhan. Mari, kalau mereka memuji nama Tuhan, demikian kita sama, kita datang kepada Yesus. Hosana, terpujilah namamu. Sesuai dengan pujian yang saya barusan nyanyikan. Yesus disanjung tinggi. Yesus diagungkan, dipermuliakan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapak kita Daud memang berarti yang akan datang. Yesus akan datang, Raja segala raja. Kita ikut Yesus sebetulnya bicara tentang kerajaan, saudara. Ya, bukan kerajaan dunia ini, tapi kerajaan yang penuh dengan kemuliaan. Datanglah kerajaanmu Bapa, karena dia adalah Raja di atas segala raja. Terus ayat 11 yang terakhir. Sesampai Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tapi sebab hari sudah hampir malam, keluar ke Betani bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi pegangan kita ayat 9 dan 10. Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang. Kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Yesus akan datang, Raja segala raja. Mari melalui firman Tuhan, kita jadikan Yesus adalah pusat hidup kita. Sentral. Apa yang dikatakan Yesus tepat. Artinya, mari kita mengikut Yesus dengan iman. Percaya kepada janjinya. Jangan pernah ikut Yesus dengan bimbang dan ragu. Percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus tepat terjadi. Yesus menyuruh kepada muridnya, jumpa dengan keledai. Ya, mudah diperintahkan Yesus. Ternyata cocok. Dan ternyata Yesus adalah Tuhan. Dia menyuruh kepada, kalau ditanya, siapakah? Tuhan yang memerlukannya. Mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita hormati Tuhan. Kita tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Sebab hanya dia yang layak kita puji dan sembah. Tidak ada pribadi lain dalam kita. Hanya Yesus. Membawa kita makin hari, makin cinta Tuhan. Hormati Tuhan Yesus. Junjung tinggi dia namanya. Di atas segala nama. Yesus yang layak kita junjung tinggi, kita hormati. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Malaikat puji dia,
umatnya sembah Dia, Rajaku Tuhan Yesus disanjung tinggi. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum kita berbaring tidur mari berjaga dan berdoa. Kita junjung tinggi Yesus dan belajar kita hormat kepada Tuhan. Dia Raja segala raja. Dan kita ikut Yesus dengan iman. Apa yang dikatakan Yesus pasti terjadi. Apa yang Yesus katakan terjadi. Jumpa dengan kliennya Buddha, akhirnya benar ada kliennya muda. Dan bicara rendah hati, mari kita ikut Yesus. Kita mengikuti rendah hati, kita mau taat. Seperti keledai, dia punya sifat rendah hati. Dia punya sifat taat. Di situ Tuhan akan menunggangi. Artinya hidup kita berjalan bersama Yesus. Kalau kita punya sifat rendah hati, sifat tulus, hati yang bersih, hati yang layak berkenan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.